Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Den Sudibyo. Saya berasal dari kelas 2B. MPM saya 192191067. Di sini saya akan bahas mengenai penilaian status gizi, perhitungan lemak dalam tubuh, perhitungan IMT atau indeks massa tubuh. Langsung saja kita ke materinya. Kita akan bahas mengenai pengertian dari status gizi. Ini menurut para ahli, salah satunya yaitu dari Cakrawati, Dewi, dan Mustika pada tahun 2014. Status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan penggunanya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai metode penilaian status gizi. Di sini ada dua. Yang pertama ada secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung meliputi antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Kemudian kita bahas mengenai antropometri. Pengukuran antropometri adalah pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Pengukuran antropometri bertujuan mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Pengukuran antropometri dapat dilakukan untuk mengetahui status gizi dengan berbagai cara, yaitu massa tubuh, pengukuran linear panjang, dan komposisi tubuh. Kemudian kita akan bahas mengenai massa tubuh. Penimbangan dilakukan dengan pemakaian seminimum mungkin dan tubuh dalam keadaan tidak berkeringat. Jadi untuk pakaian sendiri harus seminim mungkin, sehingga ketika kita menimbang massa tubuh sendiri tidak tambah gitu untuk timbangan tubuh sendiri. Kemudian menggunakan alat timbang berat badan standar dengan ketelitian sampai 100 gram. Kemudian selanjutnya pengukuran linear atau panjang. Pengukuran dilakukan dengan sikap berdiri tegak tanpa sepatu. Kemudian pengukuran tinggi badan menggunakan pola sentimeter yang fleksibel dan tidak elastis, yang ditempelkan secara vertikal pada dinding atau tiang tegak, atau menggunakan alat pengukur tinggi badan sendiri, yaitu stadiometer atau microtoys. Kemudian panjang badan. Pengukuran panjang badan dilakukan pada balita berumur kurang dari 2 tahun atau kurang dari 3 tahun yang sukar untuk berdiri pada saat mengukur tinggi badan. Kemudian selanjutnya lingkar kepala. Pengukuran lingkar kepala biasanya dilakukan kepada anak untuk mendeteksi kelainan ukuran kepala besar atau hydrocephalus, dan pengukuran kepala kecil atau microcephalus. Kemudian lingkar dada. Pengukuran lingkar dada dilakukan pada anak usia 2 tahun sampai 3 tahun. Rasio lingkar dada dan lingkar kepala dapat digunakan sebagai indikator kekurangan energi dan protein atau KEP pada balita. Kemudian lingkar lengan atas atau LLA, pita lila. Pengukuran lingkar lengan atas biasanya digunakan pada anak balita serta wanita usia subur. Kemudian tinggi lutut. Pengukuran tinggi lutut biasanya dilakukan pada usia manula, karena pada usia manula sendiri telah terjadi penurunan massa tulang yang menyebabkan bungkuk, sehingga sukar untuk mendapatkan data tinggi pada yang akurat itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada komposisi tubuh. Nah, komposisi tubuh sendiri itu ada meliputi bicep, tricep, kemudian subscapula,
kemudian substrat liaca. Oke, sebelum selanjutnya ke penghitungannya, ini alat untuk mengukur perhitungan yang nanti akan dibahas. Seperti ini ya pengukurannya alatnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengukuran atau perhitungan dari lemak dalam tubuh. Di sini saya menggunakan tubuh saya sendiri. Saya berumur 20 tahun dan berat badan 63. Nah, di sini pengukurannya yaitu ada triceps, biceps, kemudian subscapula dan suprailiaca. Nah, triceps sendiri yaitu 10 mm, kemudian bicepsnya 2, subscapulanya 12 dan suprailiacanya 16. Kemudian hasil dari keseluruhannya yaitu 40 mm. Dengan demikian persentase lemak tubuh adalah 16,4%. Nah, mengapa bisa 16,4%? Bisa teman-teman lihat seperti ini tabelnya. Nah, dari tebal kulit lipatannya itu 40, dan saya laki-laki, berhubung saya laki-laki jadi sebelah kiri ya, jadi lipatannya 40, dan berhubung saya umurnya 20 tahun jadi masuknya ke 17 sampai 29. Jadi untuk perhitungannya yaitu 16,4%. Artinya berat lemak tubuh 16,4% dikali 63 kg. 63 itu dari berat badan. Nah, berat badan. Kemudian dijumlahkan, hasilnya yaitu 10,33 kg. Sehingga berat badan tanpa lemaknya adalah 63 kg dari berat badan dikurangi 10,33 kg, hasilnya yaitu 52,67 kg. Oke, selanjutnya yaitu ada penilaian klinis. Nah, penilaian klinis atau pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat dengan menilai status jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Nah, ini menurut Istiani, Ari, dan Rusilanti pada tahun 2013. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tanda-tanda klinis kurang gizi, kurang energi dan protein. Gejala klinis anak gizi buruk yaitu seperti wajah seperti orang tua, tampak sangat kurus, mudah rewel, kemudian kulit keriput. Ini istilahnya yaitu marasmus. Kemudian rambut tipis, merah seperti warna, kemudian wajah membulat dan sebab, kemudian rambut jagung mudah dicabut tanpa rasa sakit atau rontok, kemudian otot mengecil dan lain sebagainya. Ini biasa disebut kwashiorkor. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai penilaian biokimia. Nah, penilaian biokimia atau pemeriksaan laboratorium biokimia dilakukan melalui pemeriksaan spesimen jaringan tubuh meliputi darah, urin, tinja, hati, dan otot yang diuji secara laboratoris, terutama untuk mengetahui kadar hemoglobin, ferritin, glukosa, dan kolesterol.
Kemudian penilaian biofisik. Penilaian biofisik atau pemeriksaan biofisik adalah penentuan status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan dan perubahan struktur dari jaringan. Kemudian faktor yang berpengaruh terhadap status gizi. Nah, kebiasaan makan itu ada jelek dan baik. Nah, kebiasaan makan baik itu akan memiliki status gizi baik dan pastinya sehat. Kemudian kebiasaan makan jeleknya memiliki status gizi jelek juga. Gizi kurangnya itu meliputi anemi zat besi, kurangnya vitamin A dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada kurangnya itu dari status gizi jeleknya itu ada gizi berlebihan, itu meliputi jantung koroner, hipertensi, diabetes, obesitas, kanker dan lain sebagainya. Kemudian di sini cara perhitungan status gizi berdasarkan pengukuran arthrometer, IMT atau indeks massa tubuh. Untuk mengetahui status gizi orang dewasa berusia 18 tahun atau lebih, kelebihannya itu pengukuran sederhana dan mudah dilakukan, dapat menentukan kelebihan dan kekurangan berat badan. Kekurangannya yaitu hanya dapat digunakan untuk menentukan status gizi orang dewasa atau berusia 18 tahun ke atas. Tidak dapat diterapkan pada bayi, remaja, anak, ibu hamil, dan olahragawan. Tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi bagi orang yang menderita sakit edema, asites, dan hepatomegaly. Oke, langsung saja kita selanjutnya akan menghitung IMT. Nah, di sini saya menggunakan saya sendiri. Saya berusia 20 tahun, bisa teman-teman lihat ya. Kemudian memiliki tinggi badan 170 cm dengan berat badan 63 kg. Cara perhitungannya seperti ini. Tadi saya umur 20 tahun, berat badan 63 kg, kemudian tinggi badan 170 cm. Nah, kemudian 170 cm ini dari tinggi badan diubah dari cm ke meter, jadi 1,70. Jadi perhitungan rumusnya yaitu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi berat badan saya 63, tinggi badan saya tadi sudah diubah ke meter yaitu 1,70 kuadrat. Kita kuadratkan terlebih dahulu. Dari 1,70 kuadrat itu 2,89 hasilnya. Jadi 63 kg dibagi 2,89 hasilnya 22,26. Itu normal. Nah, kenapa bisa dikatakan normal? Bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah, dikatakan di sini saya kan normal. Nah, jadi saya masuk ke 18,5 sampai 25,0 itu normal. Jika kurang dari 18 itu kurus, jika lebih dari 25,0 itu gemuk, bahkan lebih dari 27,0 itu obesitas. Jadi saya memiliki tinggi badan dan berat badannya itu normal. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, dan saya masih belajar. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya.